Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aklin Hoirinisa dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan materi kelompok kami subbab yang kedua, yaitu objek penelitian linguistik. Saya izin menampilkan Objek PowerPoint. linguistik yang dijadikan objek di dalam linguistik adalah bahasa. Bahasa sebagai objek kajian linguistik mempunyai karakteristik khusus yang tidak bisa disamakan dengan bahasa pada hewan, ataupun disamakan dengan komunikasi lain yang bukan berasal dari alat ucap manusia, misalnya saja bunyi-bunyi dari benda mati seperti bunyi bel ataupun bunyi peluit. Jadi intinya, objek kajian linguistik adalah bahasa pada manusia, karena yang memiliki bahasa hanyalah manusia, sedangkan hewan berkomunikasi bukan menggunakan bahasa, tetapi menggunakan tanda-tanda dengan menunjukkan gerak-gerik, kemudian mencium bau, dan juga mendengarkan suara. Bahkan suara yang dikeluarkan hewan ini tidak teratur dan bisa saja berbeda. Sedangkan sistem komunikasi manusia itu memiliki kaedah-kaedah tertentu yang tersusun secara sistematis. Hal inilah yang membedakan antara bahasa dengan sistem komunikasi hewan ataupun makhluk lainnya. Melanjutkan penjelasan saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan di dalam linguistik. Saya izin menampilkan PowerPoint. Pendekatan dalam linguistik. Ada beberapa pendekatan di dalam linguistik, yaitu yang pertama, linguistik deskriptif. Jenis kajian ini adalah jenis kajian kebahasaan yang mengkaji bahasa dengan apa adanya. Melalui jenis kajian inilah suatu bahasa dilihat dari sudut pandang yang transparansi atau ditelaah dengan melihat karakter aslinya. Linguistik deskriptif biasanya digunakan untuk mengkaji bahasa-bahasa baru yang belum memiliki akidah-akidah yang bisa dijadikan patokan umumnya. Jadi berbagai karakter yang dimiliki bahasa baru tersebut harus dilihat tanpa adanya prasangka atau praduga yang bisa menyebabkan kesimpang siuran atau terkontaminasinya pemikiran kita saat dipakai dalam menyusun bahasa baru tersebut. Karena itulah, kajian linguistik deskriptif ini biasanya mengkaji studi-studi kebahasaan mikrolinguistik seperti fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya yang kedua ialah linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif adalah salah satu jenis ilmu linguistik yang menurut pendekatan objeknya, kajiannya itu dilakukan dengan membandingkan berbagai rumpun serta perkembangan bahasa yang sama sesuai dengan babakan sejarah yang ada, atau dengan kata lain, membandingkan perkembangan bahasa dari waktu ke waktu dengan memperhatikan bagaimana sebuah bahasa itu bisa berubah dan apa penyebab dari perubahan bahasa tersebut. Sehingga melalui kajian ini kita dapat menemukan asal-usul serta evolusi dari suatu bahasa-bahasa yang berada pada satu rumpun. Selain itu, kajian ini juga dapat merevitalisasi bahasa-bahasa yang sekiranya mengalami kepunahan dengan membandingkan satu bahasa punah dengan rumpun bahasa sejenisnya yang masih bertahan. Beberapa kajian yang termasuk dalam historis komparatif ini diantaranya seperti filologi, sosiolinguistik, serta tentunya historical linguistik. Selanjutnya adalah linguistik kontrastif. Kajian linguistik kontrastif adalah kajian ilmu kebahasaan yang membandingkan antara satu bahasa dengan bahasa lain dengan tujuan bisa menemukan persamaan dan perbedaan dari satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Berbeda dengan linguistik historis komparatif, linguistik ini tidak melihat aspek-aspek sejarah atau perkembangan suatu bahasa dari waktu ke waktu, melainkan hanya kepada perbedaan dan persamaan bentuk struktural dari dua bahasa yang dibandingkan tadi. Berikutnya linguistik sinkronis. Kajian linguistik ini memiliki sedikit persamaan dengan linguistik historis komparatif.
Jika linguistik historis komparatif mengkaji bahasa sesuai dengan perkembangan serta babakan waktunya, maka linguistik sinkronik memiliki sedikit perbedaan. Linguistik sinkronis tetap menggunakan babakan waktu serta pengelompokan zaman sebagai acuannya, tetapi alih-alih mengkaji tentang perkembangan bahasa tersebut, studi ini lebih memilih untuk mengkaji struktur-struktur bahasa yang ada sesuai dengan zaman di mana bahasa itu berada. Jadi zamannya itu terbatas. Selanjutnya yang terakhir, linguistik diakronis. Jika linguistik sinkronis mengkaji kebahasaan pada rentang waktu yang terbatas, maka linguistik diakronis ini mengkaji bahasa secara keseluruhan pada rentang waktu yang tidak terbatas. Meskipun mirip dengan linguistik historis komparatif, namun studi linguistik ini tidak membandingkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain, melainkan membandingkan perkembangan satu bahasa dari zaman ke zaman yang lainnya. Itulah tadi pendekatan-pendekatan di dalam linguistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.